Pada awal pemerintahan dinastia, bencana alam melanda, rakyat mengungsi dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Xie Zi, putri tertua keluarga Xie, sejak kecil dikenal sombong dan semena-mena. Merobek surat pernikahannya dengan Jenderal Ning Yuan lalu menggoda putra mahkota Song di depan umum. Skandalnya mengguncang kota, membuat Nua keluarga Xi ternoda. Diusir dari kediaman Xie, dari hidup mewah menjadi pengemis jalanan. Putra mahkota dan permaisuri keluar kota. Orang-orang menyingkir. Itu putra mahkota, putra mahkota. Kau datang menjemputku. Siapa kau? Ini aku. Aku. Xie Zi. Minggir, minggir. Xie Xiyin, beraninya kau memanggil nama kakak sulungmu langsung lancang. Xie Zi, kau goda putra mahkota dan lakukan banyak kejahatan sampai dicoret dari keluarga Xi, mana bisa disebut kakak sulungku. Oh, jadi dia putri tetua keluarga terkaya di ibu kota ya? Kok bisa sampai merebut makanan dengan kita? Dia tak tahu malu ditunangkan dengan keluarga Zhenbeho tapi cuek pada sang jenderal. Menggoda putra mahkota tak tahu malu, ayah tidak tahu malu. Jangan asal bicara, aku cinta putra mahkota sampai batalkan tunangan dengan Ning Yuan dan putus dengan keluarga Xie. Putra mahkota, sebenarnya di hatimu selalu ada aku kan putra mahkota? Lancang. Mana mungkin aku tertarik dengan wanita tak tahu malu sepertimu. Putra mahkota. Pergi. Minggir, minggir. Roti kukusku. Song Shiji kurang ajar, masih mau disebut putra mahkota? Tahu, bangsatku, persilakan kau. Kau tidak bisa tinggalkan sedikit uang atau makanan untukku, dasar tidak tahu malu. Minggir, minggir, cepat minggir. Lihat, ada orang mati. Orang seperti dia harusnya mati. Kuda liar ini menjalankan hukum langit. Sepertinya langit sudah tidak tahan melihatnya. Ayo pergi, pergi. Bawa jenazah Xie Zi kembali ke kota Yu. Dia biasa bersikap sombong terhadap sang jenderal tak tahu malu dengan Song Shiji, membuat jenderal dijek orang. Wanita seperti ini cuma akan kotori tanah kota Yu. Bagaimanapun janji pernikahan antara aku dan dia adalah janji yang kucapkan sendiri. Ini nama dan dirinya hancur, janjiku menjadi kutukan. Ini hal terakhir yang kulakukan untuknya. Xie Zi, si pembuat onar ini bodoh, tolol dan jahat. Jenderal hebat tidak mau dinikahi. Goto jadi permaisuri putra mahkota. Betul sekali. Kok namanya sama denganku, sial benar? Kalau aku jadi dia pasti aku akan. Tempat apa ini? Xie Zi, apa yang kau lakukan padaku? Aku panas sekali. Putra mahkota? Aku sangat haus. Air. Xie Zi, putra mahkota. Aku terlempar ke dalam cerita. Aku masuk ke dalam novel. Sial, kok malah masuk ke hari ketika karakter aslinya meracuni Song Shiji. Kalian sedang apa? Ayah kakak sepertinya memberi obat kepada pangeran. Karena karakter aslinya gagal merayu, Song Shiji jadi bahan ejekan se-ibu kota. Kesalahan Shi ditemukan lalu ia diusir dari rumah. Ditambah tahun paseklik, akhirnya hanya bisa mengemis untuk hidup. Tidak boleh. Tidak boleh, aku harus usir dia. Wajahnya biasa saja, si karakter asli punya fetish jelek. Harus dia yang dinikahi.
Di sebelah sana ada pavilion Changfeng, suasana di sana tenang dan asri, cocok untuk ayah dan tamu-tamu terhormat bersyair. Konon keluarga ini memiliki 2 putri, mengapa hari ini tidak melihat yang sulung? Kakak mungkin sedang sibuk dengan urusan lain. Silakan. Kok berat sekali ya? Gawat, tidak sempat. Semuanya pavilion Changfeng sudah sampai. Xie, dengan trik kotor seperti ini kau mau naik ke ranjang pangeran? Mimpi. Zeze, kamu gila? Tuan muda sudah bangun. Kalian sedang apa? Ya, kakak beri obat pada tuan muda. Sudah lama dengar Nona Shi tidak tahu aturan. Tak menyangka dia berani lakukan hal hina seperti ini. Keluarga. Seandainya aku Tuan Xie akan kusuruh dia pergi. Bagaimana keluarga kami punya anak perempuan tak tahu malu sepertimu? Hai orang-orang, usir Zi dari sini. Ayah, apa kesalahan anakmu? Kakak, kau berbuat hal memalukan, masih mau ayah lindungi kamu. Adik, kecilkan suaramu. Hal ini. Xie, apa yang kau lakukan padaku? Tuan muda, tadi Anda mabuk. Baju dibuka, menarik kerah baju sendiri. Terus bilang haus dan sebagainya. Dasar perempuan licik, berani beri obat cinta pada tuan muda, nekat sekali. Lalu bagaimana? Artinya Anda mengalami heat stroke. Masa heat stroke? Padahal apa cuaca panas, wajar tuan muda kena heat stroke. Saya buru-buru beri teh krispen terbaik untuk menurunkan panasnya. Head stroke. Sebenarnya heat stroke cukup diobati tabib. Mengapa dibawa ke pavilion angin sepoi? Jangan-jangan Ji punya maksud lain. Ibu, hati-hati bicaranya. Tuan muda mulia, tapi dapat musibah di rumah kita, ayah pasti sulit menghindar dari tanggung jawab. Aku bawa dia ke pavilion angin sepoi, diobati dengan baik, tapi tak disangka kenapa adik bawa banyak orang ke sini. Aku jadi dilihat orang. Ayah, keluarga si senasib sepenanggungan, saya juga demi kepentingan keluarga. Bocah ini biasanya bodoh, kalau marah suka teriak pada tuan. Hari ini bicaranya begitu sempurna. Jangan-jangan dia berubah? Berkat aksi beraninya menyiramkan teh dingin ke tuan muda, nona besar ini cukup berani dan cerdik. Lagi pula bicaranya sopan berpendidikan, sepertinya kabar burung belum tentu benar. Benar juga. Hari ini kami kurang persiapan, banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akan suruh pelayan antar tuan muda ganti pakaian. Tuan muda? Tidak usah. Karena aku jadi pemilik asli, tak seperti di buku jadi korban. Pemilik asli. Akan kuambil kembali. Hari ini JR bertingkah agak berbeda dari biasanya. Ayah, dia tahu kok akan naik pangkat. Tahu keluarga si pindah jadi menjilat. Jangan asal bicara, aku ini ayah kandung JR, mana ada urusan menjilat. Awalnya kupikir jika hari ini dia membuat kesalahan besar bisa kusir dia terangan, jadi takkan dapat reputasi kejam. Kenapa si Z tiba-tiba berubah sifat? Tuan, jangan sampai salah langkah. Reputasi Shiji di ibu kota sudah hancur lebur. Dengan anak perempuan seperti ini, promosi masa depanmu akan sulit. Lagi pula tuan menikah masuk keluarga Xie, tapi ibu kandungnya sudah lama meninggal. Keluarga Xie yang besar ini sepenuhnya mengandalkan tuan. Mana bisa dibiarkan diambil alih si Shiji. Istrinya bicara benar. Menyimpan Shiji hanya merugikan keluarga Xie. Jika tak bisa diusir, kita tipu saja dia pergi.
Nona hamba akan membantu Nona bersiap. Biar aku saja. Nona ampun. Aku hanya mau minta kamu ambil baskom. Kenapa berlutut? Kalian bangun cepat. Pemilik tubuh asli ini memang kejam sekali. Luka di lenganmu belum sembuh, tak perlu melayaniku dulu. Nona hamba sudah menemani Nona sejak kecil, mohon jangan diusir. Mohon jangan usir Kakak Hong Luan. Aku bukan mau mengusirmu, aku hanya ingin kamu. Sepertinya harus pakai cara CJ. Bicara pada kalian tak mengerti. Sekarang juga langsung berdiri. Ini ambil. Nona paling benci lihat darah. Oleskan ini ke tanganmu setiap hari sebelum luka sembuh. Jangan muncul di hadapanku. Pergi, hamba patuh. Karakter pemilik asli memang lebih efektif. Alur cerita setelah Song Shiji memberi obat. Sebulan lagi akan ada kelaparan langka 100 tahun. Nanti minum setek air pun jadi kemewahan. Buku bilang Xi Jin mengandalkan sistem, membuat seluruh keluarga Xi selamat. Karena itu dia dihargai. Song Shiji dijadikan putri mahkota. Tapi sistem itu sebenarnya... Nona buruan lihatlah di aula utama keluarga Xi akan disita. Di ibuku pada waktu ini ayah si penipu justru dipromosikan bersukaria pindah ke kediaman baru. Mana mungkin disita. Sepertinya Kare gagal mengusirku kemarin, sekarang mau main sandiwara baru. Tuan, ini harus bagaimana? Keluarga Xi kita kenapa selalu bernasib sial begini? Ayah, apa rumah tangga kita sedang ada masalah? JR ini salah ayah. Mulai lagi. Ayahnya pemilik tubuh asli ini tampak luar begitu moral tinggi, tapi perbuatan jahat semua disuruh Nona Su yang lakukan. Dirinya malah dapat reputasi baik sebagai orang yang setia dan berbudi. Sungguh Biar menggelikan. aku yang jelaskan begini, JR. Ayahmu tidak tahu bagaimana telah menyinggung Perdana Menteri. Sekarang seluruh keluarga kita akan disita hartanya dan diasingkan. Begitu rupanya. Ini karena tidak ada alasan untuk mengusirku, jadi mau menipuku pergi. Disita hartanya. JR, di hati ayah yang paling tidak bisa ditinggalkan dengan tenang adalah kamu. Tuan, hamba adalah orang tuan, hidup mati mengikuti tuan. Tapi hamba mohon selamatkanlah JR. Dia adalah anak yang paling hamba sayangi. Ayah, kakak sulung tumbuh dalam kemewahan. Mana bisa tahan penderitaan pengasingan. Lebih biar kakak sulung kabur dulu. Jin rela mati menggantikan kakak. Baik juga, JR, tinggalkan saja ibu kota untuk menyelamatkan diri. Di awal tahun kelaparan, keluarga kaya dan berkuasa seperti Xia akan jadi sasaran empuk. Sekarang aku melepaskan diri tepat waktunya, tapi tidak bisa pergi dengan tangan kosong begitu saja. Ibu, kenapa dia tidak bereaksi? Jangan-jangan dia sudah tahu. Tidak mungkin, dasar bodoh. Mungkin terharu tak bisa bicara. Tapi aku sungguh tidak tega meninggalkan ayah. Aku juga tidak tega meninggalkan ibu. Tidak tega meninggalkan adik. Tidak tega meninggalkan seluruh keluarga Xi. Ayo JR, bangun dulu. Aku ogah bangun. Seluruh keluarga Xi ini adalah jeripaya ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Nenek dari pihak ibu juga sudah tua. Mana mungkin JR menyelamatkan diri sendiri. Aku akan hidup mati bersama keluarga Xi ayah. Gadis ini kok seperti orang yang berbeda, setiap bicara lepas dari almarhumah ibunya. Apa dia masih menginginkan harta keluarga Xi? Ibu, kakak, kenapa kalian berlutut di lantai? Aku tahu pasti Shiji lagi mengganggu kalian. Adik, kamu belum tahu kan, keluarga kita sedang ada masalah besar. Ayah tidak sengaja menyinggung Perdana Menteri. Seluruh keluarga kita akan disita hartanya. Apa yang kamu omongkan? Baru pulang dari berburu bersama anak Perdana Menteri. Perdana Menteri ingin promosikan ayah ke tingkat 5. Ming Zuan. Ming Zuan. Ming Zuan masih kecil, aku takut dia ketakutan jadi belum bilang.
Benar kakak, justru karena kamu adalah putri sah keluarga Shi kamu harus tetap hidup. Mana bisa ikut mati bersama kami. Ayah Jewer dan juga soal ini jangan dulu diberitahu nenekmu. Ayah khawatir dia sudah tua tidak kuat menerimanya. Baiklah, aku setuju untuk meninggalkan keluarga Shi. Tapi ayah mau kasih aku berapa banyak bekal? Ini jangan khawatir, ayah sudah siapkan 50 tel plus 1 kereta kuda. Kurang setelah meninggalkan ibu kota aku harus urus lagi beli tanah toko-toko. Beli juga baju perhiasan pelayan dayang 50 tael. Mana cukup? Kakak kan mau mengungsi bukan mau bersenang-senang. Ayah kamu kan tahu anakmu dari kecil memang manja sedikit susah saja tidak tahan. Kalau meninggalkan ibu kota sampai segini susahnya, lebih baik tinggal di sini ikut seluruh keluarga kita hidup dan mati bersama saja. Baik, JR, kalau gitu kamu bilang mau berapa banyak? 100? 1000? 10.000? Imas 10.000 tael. 10.000 tael. Kamu pikir kamu ini siapa berani minta 10.000? Aku malah mau tanya kamu ini siapa? Seluruh keluarga Shi adalah aset kakek dari ibuku. Ayah ini cuma suami yang menikah masuk. Aku ambil uang keluargaku sendiri, kamu apa hakmu untuk mengaturnya? Kamu. Diam. JR, benar, ayah segera atur pelayan ke rumah Wang untuk ambilkan 10.000 tal emas. Terima kasih ayah. Ngomong-ngomong, setelah aku meninggalkan ibu kota pasti akan rindu keluarga kita, terutama adik-adik sini. Bagaimana kalau adik kasih kakak kenang-kenangan? Boleh, kakak mau apa? Ini sebenarnya peninggalan almarhumah ibu pemilik asli Cie Ziyin karena tidak sengaja menemukan sistem di dalamnya, jadi karinya melesat, aku harus merebutnya kembali. Ini giok terbaik dan termahalku. Ini juga cincin giok termahal dalam mas kawin ibuku. Sudah kamu pakai bertahun-tahun, saatnya dikembalikan. Ini. JR, kalau gitu kamu rencananya kapan meninggalkan ibu kota? Sebelum tanggal 8 semua hari baik. Ini buru-buru mengusirku supaya tidak mengganggu kalian. Hari baik pindah rumah tanggal 8. Tergantung suasana hatiku. Ayah 10.000 tal emas itu cepat suruh orang antar ke Fengxi Pavilion. Sistemnya memang di sini. Satu banding 1000 artinya 1 tel perak di dunia Yata bisa ditukar dengan 1000 koin sistem. Aku jadi untung besar. Selamat host mendapatkan 5000 koin sistem. Rp10.000 tal emas tersimpan. Tutup sistem. Ini toko sistem punya segalanya, aku tak perlu menimbun lagi. Aku hanya perlu menyiapkan uang yang cukup. Beri aku. Tidak bisa. Tahun sulit segera tiba, situasi kacau balau seperti ini. Aku seorang wanita lemah tidak bisa melindungi diri sendiri. Sepertinya harus cepat-cepat mencari tempat berlindung. Ditugaskan ke kota Yu yang dingin dan jauh dari ibu kota, kita mungkin takkan bertemu lagi. Ini surat nikah kita.
Ning Yuan, jangan bermimpi. Aku tidak mungkin menikahi orang kasar sepertimu. Kamu. Pernikahan kita dijanjikan sejak kecil. Ibuku berpesan merawatmu sebelum meninggal. Stop, aku tidak suka kamu. Yang kusukai adalah Song Shiji. Jangan ganggu aku. Zi, mulai sekarang antara kita terpisah oleh gunung dan samudera. Jaga dirimu baik-baik. Hiduplah dengan baik. Aku tidak ingin menjadi janda. Setelah bencana kelaparan dimulai, semua tempat menjadi kacau balau. Kota Yu yang dijaga Ning Yuan masih relatif stabil. Tempat yang cukup baik. Meski dia dingin pada pemilik tubuh asli, tapi akhirnya bisa menguburkannya. Terlihat dia bisa diandalkan. Lagi pula Sunasuk ke dunia ini. Kalau aku cari jenderal untuk pacaran, bukan masalah kan? Hong Wan, Hong Luan. Antarkan surat ini melalui kurir ke kota Yu, berikan kepada Ning Yuan. Nona, maksud Anda Jenderal Ning, bukan pangeran. Tentu bukan pangeran, maksudku Jenderal Ning. Cepat pergi. Setelah semua urusan di keluarga Si selesai, aku akan berangkat ke kota Yu menemui calon suamiku. Jenderal, ada surat dari ibu kota. Nenek rindu aku, bukan sang nyonya tua. Kalau begitu pangeran muda. Keluarga Si yang mana? Ya? Mengapa dia tiba-tiba menulis surat padaku? Sudah 3 tahun jenderal di kota Yu, tapi Nona Besar Xia tak pernah menghubungi. Sekarang tiba-tiba mengirim 2 kata tanpa penjelasan. Apa dia sedang mempermainkan jenderal? Jangan Ji, ada masalah. Siapkan kudaku pulang ke ibu kota. Ibu? Besok kalian lihat rumah baru. Kenapa aku ditinggal? Aku menyuruh semua pelayan di rumah untuk beristirahat. Hanya menyisa kamu dan Jihai. Untuk apa? Aku tak mau bersama si jalang itu. Tamparannya waktu itu belum kubalas. Adik ibu mau kamu mencuri peti emas dari CJ. Untuk umum kita bilang ada maling. CJ tak bisa jaga harta, terima nasib. Siunku memang pintar. Setiga si gadis mati itu pergi, kamu akan jadi putri sulung keluarga Shi yang sah. Bagus sekali. Aku kenal preman kota timur mencuri muda bagiku. Kalau kita semua pergi, bagaimana jika si Z curiga? Tapi kalau kita ada si Z curiga bagaimana? Hai adik, jangan lupa curi juga giok pengaman milikku. Hai, jangan lupa curi gelang giok keberuntunganku juga. Tenang saja kak, sehelai benang pun tak akan kubawa pergi. Sehelai benang pun tak boleh kubawa. Baik. Baik, tak akan kutinggalkan batu untuk kalian. Tak akan kutinggalkan batu untuk kalian. Tidak ajak putri bersembahyang. Jahier, kamu tinggal saja di kediaman dengan baik, siapkan semua barang untuk kabur. Baik. Ayah kak, kalau ada barang yang tertinggal nanti tidak baik. Tenang adik, barang-barangku tak akan ada yang tertinggal di sini. Mingzuan, jangan lupa pesan ibu jaga baik-baik kakakmu. Ibu tenang saja. Ayo pergi.
Ayah. Bodoh, malam ini baru saatnya kau benar-benar harus menangis. Tuan muda, meski kali ini hanya survei lokasi, tapi aku sudah siapkan semua barang lengkap. Cepat pergi, manfaatkan waktunya. Kalian berdua bodoh, kalau bukan karena waktunya mepet, aku tidak akan mau memakai kalian berdua. Sekarang si Jalang itu sedang tidur di pavilion Fengsi, kalian survei lokasinya dengan baik. Kalau ada sedikit lagi kesalahan, awas kepala kalian berdua. Oke. Dasar bodoh. Aduhai, ini bagaimana bisa lebih mewah dari kediaman guru besar yang kita curi dulu? Lantai emas, jendela giok putih, kabang-kabang giok hijau. Vas ini kan gelas giok dari zaman Sang Zhou. Sudah survei lokasinya, lapor Tuan Muda, jalan ini sudah kami hafal saudara-saudara. Diam kamu, tidak taksi, si Jalang itu dengar apa? Aku dengar. Malam ini langsung bertindak. Kayak Giliran aku bertindak. Yang ini bagus. Ambil. Banyak banget, sampai kapan baru selesai? Fitur simpan otomatis ada. Wah, beneran ada. Ambil. Wah. Pavilion Fengsi sudah beres. Selanjutnya Weirushuan Kangking J, perpustakaan taman dan bank. Oh iya. Di novel Ayah si pemilik tubuh asli punya ruang rahasia. Isinya penuh perhiasan sangat berharga, semua mahar ibu pemilik tubuh asli. Ambil. Semuanya kuambil. Aduh. Sok suci dan bermoral, dasar asu kau munafik, tak pantas menyandang gelar itu. Ternyata punya jari emas rasanya senikmat ini. Sudah selesai. Saatnya menjenguk nenek. Nona-nona kecil sudah pulang. Nona yang mana? Suruh dia menunggu di ruang utama. Ini Nona J kita yang pulang. Zizi memberi salam untuk nenek. Benar-benar si Z. Nenek, kenapa denganmu? Sejak terakhir kali Nona bertengkar dengan Nyonya Tua, sudah hampir setahun tidak berkunjung, sekarang melihat Nona kembali, Nyonya Tua sangat senang. Mau wakili aku lamar kediaman pangeran muda? Dik J Song Shiji bukan jodoh yang baik. Lagi pula kamu dan Ning Yuan sudah punya janji nikah. Ning Yuan anak baik. Aku tidak mau dengar. Perjodohan itu kalian yang tentukan sendiri. Apa urusannya denganku? Kukatakan padamu, seumur hidupku aku hanya suka Song Shiji. Aku cuma mau dia. Nona minum teh dulu untuk meredakan amarah Nyonya Tua, juga demi kebaikanmu. Ah, berisik, kalau nenek tidak izinkan aku menikah dengan pangeran muda, aku tidak akan mengakui nenek sebagai nenekku. Dik J. Nenek termasuk sedikit orang dalam buku yang tulus pada pemilik aslinya. Sayangnya pemilik asli tidak bisa membedakan orang melukai hatinya. Setelah pemilik asli diusir dari rumah, nenek menjadi depresi dan sakit, tidak lama kemudian meninggal.
Suruh 3 departemen dan 6 biro mempersiapkan makan malam. Jangan lupa buatkan hidangan favorit Dik JHI. Iya ya. Nenek, sebelumnya salahku melukai hatimu, kedepannya aku tidak akan lagi semau-maunya seperti ini. Dik Z, kamu jangan coba-coba mendohi orang tua. Walau tak suka, nenek harus bilang, kamu tidak boleh menikah dengan Song Shiji itu. Nenek, tenang saja. Sebenarnya kali ini aku datang ingin memberitahu nenek, sekarang aku ingin menikah dengan Ning Yuan. Benarkah yang kamu katakan? Sebelumnya aku buta dan tuli, tidak bisa membedakan baik buruk. Nenek benar, baik ayahku maupun Song Shiji bukanlah orang yang baik. Nenek tenang, kedepannya aku tidak akan lagi bertingkah konyol. Bagus-bagus, dengan begini nenek jadi tenang ngomong-ngomong. Dik J, ini kamu ambil. Ini untukku. Ayah, Sertifikat tanah, sertifikat properti, perkebunan, cek ban, dan rumah gadai ini lebih banyak dari aset keluarga Xie. Semuanya untukku. ini adalah mas kawin yang nenek kumpulkan untukmu. Walaupun Ning Yuan suami yang dapat diandalkan, tapi kita sebagai perempuan juga harus punya harta sebagai bekal. Jangan sampai diremehkan orang lain. Iya, aku punya nenek terbaik di dunia, tidak ada yang bisa meremehkanku. Ngomong-ngomong, waktunya sudah larut. Sebenarnya kali ini aku datang ingin mengajak nenek ke kediaman Xie untuk melihat keramaian. Kok aku merasa jalan dari kediaman Si menuju pavilion Fengqi ini terasa berbeda dengan siang hari. Wah, kamu mau apa sih? Memangnya beda apa? Sebenarnya bagian mana yang tidak beres? Ayo pergi. Kakak? Apa ini gempa? Astaga, ya ampun. Dia kan putri dari keluarga terpelajar. Kok kamarnya berantakan begini? Gadis ini tak bisa diterima. Berpisah action, aduh. Emasku. Kak, selain lemari tua ini tidak ada yang berharga? Sialan, jangan emas. Tak satu koin pun terlihat. Aku tidak percaya. Kok sudah lama sekali mencari. Aku suruh kalian mencuri emas, siapa suruh kalian sentuh barang lain? Tuan muda, benar bukan kami. Bukan kalian, lalu siapa baik kalian berani main mata dengan aku? Tuan muda, ada kotak di sini, pastinya ini emas. Bodoh! Apa ini nih? Maling, cepat tangkap maling! Tunggu aku. Selesai. Jenderal buru-buru pulang ke ibu kota tanpa tidur demi Nona Ziyu kasihan melihatnya, semoga dia hargai perasaan jenderal. Aku pulang ke ibu kota kali ini untuk menjenguk nenekku. Apa urusannya dengan dia? Kediaman pangeran kita tidak di jalan ini. Cepat Bu, nanti tak bisa masuk kediaman Shi. Datang-datang. Bu, apa yang terjadi ke kediaman Xie ini? Keributan yang sangat besar. Cepat pergi atau nanti tidak bisa lihat. Setiap masalah di keluarga Si selalu karena Nona Si jadi bahan tertawan. Jenderal, jangan pergi biar tak ikut dijek. Keributan ini pasti akan kusaksikan, ayo pergi. Siapa? Xie Mingxuan, kau sebagai putra sulung sah keluarga Xie berani bersekongkol dengan pencuri luar dan menggasak habis harta keluarga Xie. Aku tidak melakukannya. Dua pencuri terkutuk ini. Aku menyuruh mereka mencuri emas tapi mereka malah menggasak habis seluruh kediaman ini. Aku melihatnya dengan jelas tadi malam, berani masih kau membantah? Aku putra sulung sah Xie, semua harta keluarga akan jadi milikku, buat apa mencuri dari rumah sendiri? Ayah, kediaman Shi akan diwariskan ke putra sah, buat apa mencuri? Betul. Xie Mingxuan, sadarlah meskipun keluarga ini bermarga Xie, tapi seluruh harta termasuk kediaman ini adalah milik ibuku dan nenek dari ibuku. Tak ada hubungannya denganmu.
Kalau Nona Si tak ingatkan aku hampir lupa Tuan Si menantu masuk keluarga istri. Berkat mendiang Nyonya Marga Si tetap lestari. Waspada terus pencuri dalam rumah sulit dihadapi. Tapi keluarga Si sekarang ini ditopang sepenuhnya oleh ayah. Ibumu sudah meninggal bertahun-tahun, mas kawinnya tentu menjadi milik ayah. Wataknya yang semena-mena ini tak berubah sama sekali. Berani kau pukul aku? Ku hajar kau karena kau serakah dan pengkhianat. Kalian berdua lihat baik-baik siapa pemimpin keluarga Si, akuilah sekarang. No, Nona, ampun. Semua ini disuruh oleh si Mingxuan si bajingan ini. Dia yang menyuruh kami mencuri emas di kamar Nona. Tanpa perintah Tuan Muda Xie, kami takkan berani mencuri dari keluarga Xie. Nona, ampun. Pengekut kalian kusuruh curi emas, bukan mengosongkan seluruh keluarga Xie. Pengawal bawa pergi sampah-sampah ini, sedangkan si Mingxuan karena membawa pencuri masuk serahkan kepada pemerintah untuk diselidiki. Berani kalian lepaskan aku. Tunggu. Juaner, ada apa ini? Menantu tidak tahu ibu mertua datang terlambat menyambut. Semoga ibu mertua sehat selalu. Tak usah basa-basi, inilah anak baik yang kau rawat. Ibu Xie yang memfitnahku, nenek dan cucunya ini ingin menjerumuskanku. Kau kong kali kong dengan perampok, kok malah aku dituduh memfitnah. Mingxuan kok ceroboh mencuri sekota emas sampai ketahuan gadis ini. Tuan Mingxuan ini anaknya polos, mana mungkin berkolusi dengan perampok, pasti ada kesalahpahaman. Sama sekali tidak salah paham. Dia baru mengaku dialah yang menyuruh mereka merampas emasku dan membunuh keluarga Xie. Cuma sekota emas, katakan saja pada ayah pasti membelamu. Kau tak seharusnya mengganggu nenekmu, menyusahkan dia yang sudah tua. King Zhou, simpan saja wajah munafikmu itu. Kapan kau pernah memikirkan cucuku? Kalau aku tidak Tang JR mungkin sudah tewas seperti ibunya. Ibu mertua maksud Anda apa? Sejak ibunya JR meninggal, aku tak pernah memperlakukan JR dengan buruk. Nenek ini bicara berkias menyindirku sebagai ibu tiri. Aku tahu ibu tidak suka padaku, tapi ibu tak seharusnya mengejekku dengan kata-kata itu. Zeher, anak kesayanganku, ku pelakukan dia lebih baik dari anak kandungku sendiri. Ayah, kakak ibu begitu baik padamu, bagaimana bisa kau menjelek-jelekan ibu seperti ini? Hidupku sengsara sekali. Jadi ibu tiri itu sulit, entah di mana salahku pada anakku. Sampai dia membawa orang luar untuk menggangguku. Memang susah jadi ibu tiri. Nona Xie yang sulung ini memang keterlaluan, dia tidak bisa menerima ibu tiri dan adik tirinya. Kukuk. Nenek jangan marah, lihat saja JR. Cante, nenek sedang bicara dengan ayah. Cante sinaknya menyela malah bermain sandiwara dengan adik. Mau mempermalukan nenek di mana? Ini bukan maksud menantu. Dia hari ini sangat berbeda, membuat orang lain terkagum-kagum. Simpan air matamu, nanti ada waktunya kau benar-benar menangis. Maksudmu apa? Jangan-jangan karena sekotak emas kau mau memasukkan adik kandungmu sendiri ke penjara. Iya JR, hari ini memang salah adikmu. Tapi mengingat usianya masih muda, beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Hanya sekotak emas, ayah akan menggantinya untukmu. Jangan sampai mempermalukan keluarga Xi. Ayah, kakak, kau membuat masalah ini jadi memalukan. Mau taruh muka ayah di mana? Biar orang luar tertawa? Adikmu saja mengerti, kau sebagai kakak seharusnya memberi contoh. Ini kan masih keluarga, sampai seperti ini nona sulung ini benar-benar tidak mau mengalah. Seluruh ibu kota siapa yang tidak tahu Tuan Xie paling jujur. Punya anak seperti ini wajar saja rumah tangganya tidak tenang. Dasar gadis tak tahu diri, hutang hari ini akan kubayar nanti. Ayah bilang apa bukan cuma sekota emas, tapi... Kakak, kau begitu pelit, apa kau tidak mau mengakui aku dan adik lagi? Kak, keluarga kita. Urusan hari ini sampai di sini. Setelah yang ambil sekotak emas dari ruang kerjaku, aku tidak bisa membiar kamu karena sedikit uang berani melawan orang tua dan menganiaya saudara. Ayah baik, anak hormat ya, kakak akur adik rukunnya, lihat saja nanti kalian masih bisa tertawa atau tidak. Tuan tidak baik, Tuan hilang. Bicara yang jelas, apa yang hilang? Di rumah semua barang di rumah hilang. Apa yang kau omongkan? Ayah, ibu perunggu kita, lukisan di dinding vas antik di meja semuanya hilang. Tuan-tuan, papan nama emasmu.
Ini nih sebenarnya apa yang terjadi? Aku tadi mau bilang tapi kalian terus memotongku. Sejak awalku sebut yang hilang bukan cuma emas sekotak, tapi seluruh keluarga Shi telah diangkut habis. Epa. Mana mungkin keluarga Xie yang besar ini bisa berakhir seperti ini? Ayah, bukan aku. Dasar anak durhaka. Ayah, Kusuruh mencuri emas, malah kau bawa pencuri menggasak seluruh rumah. Xie Mingxuan, dasar bajingan. Kembalikan perhiasan dan emasku, kembalikan hartaku. Tak sakit sebelum rasanya sendiri, urusannya kepentingan pribadi. Ayah ibu yang baik pun tak bisa berpura-pura lagi. Bu. Dasar anak durhaka, hari ini aku. Tuan Mingxuan ini putra kandungmu? Apa kau mau memukulinya sampai cacat? Sampai cacat. Hari ini ku ajar mati anak durhaka ini. ayah, jangan ayah. Bodoh. Maling, tolong, ada maling. CZ. Kau yang menjebakku. Ning Yuan. Yakob datang kalau soal hari ini sampai didengar kaisar bahaya nanti. Ning Yuan. Itu kan tunanganku, panglima besar pasukan kerajaan. Ganteng banget Mako, aku suka. Kamu tidak apa-apa. Gantengnya. Dek. Ning Yuan di dalam buku. Sebelum masa sulit tetap tinggal di kota Yu, Kok bisa muncul di sini. Kok kamu bisa datang? Kebetulan lewat saja. Ning Yuan ini bukan urusanmu. Pergi sana, perempuan licik ini menjebakku, hari ini aku harus minta pertanggungjawaban darinya. Dia galak sekali, aku takutku. Dia mahir sekali menggunakan taktik rubah mengandalkan harimau. Barusan kamu memanggilku apa? Selain aku, akhirnya ada yang benar-benar ingin melindungi si Zihi. Ini urusan keluarga kami, keluarga Si. Keponakan jangan ikut campur, nanti merusak reputasi Marquis Jianbei. Zizi adalah tunanganku. Kalau hari ini dia difitnah begitu saja, justru itulah yang merusak reputasi Marquis Jianbei. Dia yang menjebakku hingga mengosongkan seluruh keluarga Si. Dia berani menuduh. Pencuri emas itu kan kamu yang bekerja sama dengan pencuri, kamu yang ketangkep, kok bisa nyalahin aku. Apalagi gadis kecil polos sepertiku mungkin punya niat jahat apa. Berasal lagi kau? Pasti ibu dan anak itu diam-diam mengosongkan rumah tanpa sepengetahuanku. Sekarang si perempuan mati ini, didukung nenek tua dan Marquis Jianbei tidak boleh dilawan. Dasar kurang ajar, perbuatanmu sendiri kok difitnahkan ke kakak kandungmu. Jeher, anak yang paling bijaksana, mana mungkin melakukan hal seperti ini. Ayah bukannya ayah paling benci sama si Shijie. Siapa jaga? Bawa anak durhaka ini, bawa ke I. Bawa ke Penjara kekaisaran. Jangan ayah, tolong aku, ayah, tolong. Masuk penjara jauh bisa mati atau babak belur. Perlakukan saudaramu begini, kejam sekali hatimu. Saat kalian tipu aku gar pergi dari ibu kota dan gelapkan hartaku, kenapa tak bilang kalian kejam? Kalian kejam dan pelin-pelan. Tak disangka keluarga si serumit ini, ternyata dia juga tak mudah bertahun-tahun ini. Jihier ini cuma salah paham, jangan kau dengarkan adimu, kau selamanya anak kesayangan ayah. Ayah. JR. Aku tak punya ayah munafik sepertimu. Sudah bertahun kalian duduki rumah ini, kembalikan. JR, apa maksudmu? Ini?
Apa ini? Rumah ini adalah masakan nenek dari ibuku untuk ibuku masih terdaftar atas nama nenek. Selama ini Nek menyayangiku, jadi tak pernah kutuntut dari kalian, kini sudah waktunya dikembalikan. Pengawas usir mereka bertiga mulai sekarang tak boleh melangkah masuk ke kediaman Siai. JR, tak boleh kau perlakukan ayah seperti ini JR, aku ayah kandungmu. Ayah. Jenderal Ning, tahukah kau calon istrimu ini menyukai pangeran muda? Demi naik ranjang habiskan segala cara memalukan. Jenderal, jangan sia-siakan cinta sejati. Sia-ziin, tak usah kau adu domba hubunganku dengan suamiku di sini. Suami, panggilannya lancar sekali. Lancar, ini pertama kalinya aku panggil suami tahu. Aku tahu ibu kota penuh rumor tentangku dan pangeran muda. Hari ini di depan semua orang ku jadikan saksi hubunganku dengan pangeran muda bersih, semua rumor tak berdasar. Apalagi tunanganku begitu tampan dan gagah. Berwibawa, mana mungkin aku tukar emas dengan batu? Monggo tepuk tangan. Bagus, katanya bagus. Bagus. Dulu dia sangat mencintai pangeran muda, sekarang benar-benar ikhlas atau... Sudah kuduga latar belakang keluarga dan wajah Jenderal Ning memang nomor 1. Mana mungkin Nona si tak suka. Wah, pasangan serasi ini sangat cocok. Tapi keluarga Xie ini ternyata mau menguasai harta peninggalan ibu Nona Xie. Dasar tak tahu terima kasih. Kau bohong, waktu itu kau masih. Sudah cukup. Cepat usir keluarga berhati hitam ini. Ning Yuan bersalam ke ibu tua. Anak baik, cepat bangun, sudah bertahun-tahun berlalu. Ini kau sangat bertanggung jawab. Cucuku Je ikut denganmu, hamba pun lega. Ikut denganku. Awalnya aku berniat menemuimu di kota Yu setelah urusan keluarga Si selesai, tapi ternyata kamu lebih dulu kembali ke ibu kota. Kenapa? Aku menitipkan Zi padamu, janganlah kau perlakukan dia dengan buruk. Tapi kota Yu adalah daerah terpencil, jauh lebih menyedihkan dan rusak dibandingkan ibu kota. Mana mungkin kamu mau menerima kesulitan seperti ini? Aku mau, asalkan bisa bersamamu, aku rela menerima kesulitan apapun. Dengan sistem di tanganku, mana mungkin aku menderita. Saat masa sulit tiba, kota Yu akan menjadi surga yang jauh dari keramaian. Baik-baik. Hari sudah gelap, kenapa kakak belum juga pulang? Jangan buru-buru Nona, mungkin jenderal tertahan sesuatu di perjalanan. Bisa jadi dia digoda nona-nona lainnya. Sejak jenderal tiba di kota Yu, Mak Comblang sudah membanjiri rumah kita. Nona-nona berebutan ingin bertemu jenderal, tidak bisa ditahan lagi. Kakakku seperti dewa, mana mungkin mereka kokok. Kakak. Kakak? Ini adik angkatku Shen Ruyu. Di dalam cerita, Shen Ruyu selalu menjadi penggemar berat Ning Yuan. Sembrono dan sewenang-wenang, bisa dibilang versi asli dengan kekuatan super. Hai! Aku CJ. CJ itu CJ yang namanya buruk di seluruh ibu kota? Reputasi karakter aslinya sudah sedemikian buruknya sampai seluruh dunia tahu. Jangan kurang ajar, ini adalah calon istriku, panggil dia kakak ipar. Istri. Dia aku kakak ipar. Halo adik. Pergi. Kakak. Nona, katanya Shi Jehi ini selalu membenci jenderal, tidak mau mengakui pertunangan ini. Kenapa ke kota Yu? Memangnya kenapa lagi, pasti ada niat jahat? Aku harus usir dia. Kota Yucheng terpencil, tidak ada barang mewah di sini. Kamar ini juga agak sederhana.
Tidak sederhana kok, aku sudah senang jenderal mau menampungku. Kau tidak mengeluh. Kenapa aku harus mengeluh? Lagi pula nanti tinggal ku keluarkan semua barang yang kubawa dari keluarga Si. Apa katamu? Oh ya. Hong Luan, apa kau membawa Hong Luan? Kau masih ingat gadis kecil itu? Seharusnya orang yang dikirim menjemputnya sudah mau kembali. Terima kasih Ning Yuan. Kedatanganmu buru-buru tak bawa barang. Kekurangan apa suruh Jehyu yang belikan, jangan sampai orang bilang aku pelit pada tunangan. Tidak kurang, yang perlu kubawa sudah kubawa, jadi tidak kurang apa-apa. Keluarga Si kaya tapi menzalimi Ezihi. Dia tak punya baju, lebih pantas sikapnya berubah drastis. Kau biasanya sombong, sekarang bisa sabar meski diperlakukan tidak adil. Azihi, kau sudah besar. Menderita aku menggosongkan seluruh rumah, mang melelahkanku. Jadi, kau memujiku. Suamiku, jangan banyak pikiran, bahari ini perjalanan melelahkan, istirahatlah cepat. Kau malu. Suamiku, apa kau malu? Lari apa, aku tidak akan memakanmu. Sistem. Ah! Mulai. Penderitaan aku tak mau sedikit pun. Sekarang jadi lebih enak dipandang, lebih nyaman daripada di Feng Xij. Aduh, tadi asik menggoda Ning Yuan, lupa kasih tahu soal tahun sulit. Pantas saja jenderal yang sudah berpengalaman di medan perang, tubuhnya memang luar biasa. Siapa di sana? Enggak lihat lagi. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi di belakangku? Siapa yang sembunyi-sembunyi? Aku mencarimu pasti karena ada hal penting. Aku bersumpah dengan tangan di hati. Wah! Bersumpahlah dengan hatimu sendiri. Maaf, teksturnya terlalu enak jadi tanpa sengaja terpegang. Aku sebenarnya mau bicara soal masa pacekul. Jangan-jangan mau ciuman sekarang. Bicaralah setelah memakai baju. Apa katamu, Paseklik? Sekarang ini zaman makmur dengan cuaca yang baik, mana mungkin ada tahun Paseklik. Lihat baik-baik, pertama Sungai Kuning akan jebol, sumber air tercemar. Lalu belalang menerjang menutupi langit. Terakhir matahari bersinar terik, tanah retak-retak. Jadi kau harus suruh prajurit di kota segera beritahu rakyat untuk panen lebih awal, karena 10 hari lagi tahun Paseklik akan datang. Bagaimana kau tahu semua ini? Tentu saja dari buku. Beberapa tahun lalu aku bertemu orang bijak. Orang bijak ini mengajarku beberapa ilmu sihir. Aku sendiri yang menghitungnya. Kukira dia sudah sangat berbeda dari dulu, tapi ternyata masih suka mengganggu orang tanpa batas.
Sebelum berangkat, aku berjanji pada Nyonya Tua untuk merawatmu dengan baik, tapi jangan bercanda dengan mata pencaharian rakyat. Jenderal tak akan membiarkanmu. Aku serius, tahun Paseklik itu benar. Kau tidak percaya ya? Begini berani tidak bertaruh denganku. Besok tepat tengah hari akan ada orang datang ke kediaman jenderal mempersembahkan kura-kura suci. Di cangkang kura-kura itu tertulis 4 karakter besar. Bencana alam akan datang. Di buku tertulis karena Ning Yuan menemukan kura-kura berukiran, dia waspada sebelum tahun Paseklik mulai, kota Yu tidak terlalu kacau. Bosan. Hei! Oh! Masa Panglima Besar pasukan kerajaan takut bertaruh dengan seorang gadis kecil? Baik, aku terima taruhanmu, tapi kalau kau kalah jangan ganggu aku lagi. Apalagi bercanda dengan nyawa seluruh penduduk kota. Kalau aku menang, Maka aku akan percaya teori tahun Paseklikmu dan bertindak sesuai keinginanmu. baik. Sumpah dengan tepuk tangan. Masih ada waktu untuk menyerah. Sekarang belum tepat tengah hari, katamu tidak berlaku, kataku tidak berlaku, hanya langit yang berhak tentukan. Ternyata kabar angin itu benar, kau memang orang bodoh yang dangkal dan tak berpengetahuan. Ruyu. Kakak, aku kan tidak salah bicara. Nelayan memang setiap hari mengirimkan hasil tangkapan segar, tapi kebanyakan ikan mera atau koi. Kota Yu kami tak pernah ada kura-kura suci, apalagi kura-kura suci berukiran. Sungguh konyol sekali. Sekarang mau beri aku teh, sudah terlambat. Kupikir mulut nona ini kotor, ayo kucucikan. Sama-sama. Berani sekali kau menyiramku, aku bunuh kau. Suamiku, tunggu ku bunuh kau. Ruyu. Hamba salam jenderal. Hari ini lagi-lagi hari panen berlimpah, semua masih segar, sengaja hantar untuk jenderal. Sudah capek-capek ya. Taruh di sini. Naikkan kura-kura suci. Kura-kura suci dari mana? Pok semuanya ikan koi. Ikan koi lambang keberuntungan hamba antar setiap hari untuk jenderal, ada masalah. Kamu? Yakin tidak ada? Xie kura-kuramu mana? Nona ingin kura-kura suci itu sangat sulit. 30 tahun memancing tak pernah kutemukan kura-kura suci di sungai kota Yu. Jangan-jangan aku salah ingat alur ceritanya, bukan kura-kura suci atau aku salah tanggal? Sial-sial, ini harus bagaimana? Ambil uang di bagian keuangan. Baik. Wang Nian kura-kura suci sudah puas bermain-main. Ning Yuan, aku serius. Para pengawal usir Shizi yang bicaranya ngawur ini. Jenderal saat patroli di luar kota bawahan temukan kura-kura suci. Penampakan seperti ini belum pernah terjadi di kota Yu. Ziyu. Ini tidak mungkin. Pasti ini ulahmu. Dari mana kau dapat kura-kura besar ini? Kura-kura sakti. Kura-kura busuk. Kura-kura wangi. Kau. Bawa kura-kura ini ke bawah, perlakukan dengan baik. Jenderal segera perintahkan, jangan dengarkan dia, lupa bagaimana dia perlaku kamu dulu. Chen Ruyu, kau mundur dulu. Aku. Jika kau berani mencelakan kakak, aku akan. Pans penguntir menyeramkan, apalagi yang bisa bela diri.
Masalah kura-kura sakti terlalu misterius tapi hanya berdasar ini untuk keluarkan beberapa perintah militer itu terlalu main-main. Bagaimana bisa kau ingkar janji laki-laki sejati? Jika ini hanya urusan Kuning Yuan sendiri mati pun tidak kutakut. Memajukan panen musim gugur merugikan mata pencaharian seluruh warga kota. Dengan sedikit kesalahan tubuhku hancur tak bisa menebus dosa. Bagaimana jika aku bisa mengganti kerugian panen musim gugur yang dimajukan itu? Beneran katamu. Aku bersumpah jika ini bohong aku disambar peti aku mati mengenaskan. Tapi bagaimana kau bisa? Aku tahu kau khawatirkan warga kota jika tak ada paseklik kerugian panen awal musim gugur ini. Pasti ada cara untuk menutupinya jika tahun paseklik benar-benar datang, bagaimana dengan hidup mati seluruh penduduk kota? Jenderal. Cepat berikan perintah Jenderal. Jenderal. Para pengawal ya sampaikan perintahku. Perkuat pertahanan kota, lindungi sumber air, percepat panen dan siagakan seluruh kota. Untuk bersiap menghadapi tahun paseklik. Nona sudah 10 hari Nona membersihkan pedang di dalam kamar. Bahkan kesukaan Nona pun hampir tidak disentuh. Untuk apa aku keluar? Aku jengah melihat Shiji. Wanita ini telah membujuk kakakku untuk memberikan militer yang salah, mengabaikan rakyat dan prajurit kota. Sudah 10 hari, alasan tahun banjir dan paceklik jelas hanya akal-akalannya yang jahat. Kakakmu tidak waras? Nona hamba lihat Chiezi selundupkan barang ke gudang tiap malam. Tapi apa yang dibawanya terlalu gelap untuk dilihat. Apalagi yang mau dia lakukan? Jangan-jangan dia mencuri harta keluarga jenderal kita. Beraninya dia. Tapi aku sudah mengirim surat kepada paman-paman yang dekat dengan ayahku. Si Zei ini. Tak lama lagi senangnya. Ini ala peta pertahanan kota Yu. Nanti suruh prajurit berjaga ketat di sini dan sini. Jika Sungai Kuning jebol yang terkena dampak pasti lahan pertanian di hilir sungai kota tak. Aku tidak tahu soal ini. Banyak yang tak kau ketahui. Tapi dibandingkan dengan jenderal, cara-cara kecil ini tidak ada apa-apanya. Bawahan menghadap Panglima. Kalian beramai-ramai ke kediaman jenderal, ada masalah di ketentaraan. Bawahan telah mengikuti Panglima bertahun-tahun, hari ini bawahan berlaku tak tahu diri. Jika Panglima ada amarah luapkan pada bawahan saja. Lau Jiangjun, kata-katamu justru membuatku bingung. Mohon Panglima penggawa wanita penggoda ini kembalikan perdamaian kota Yu. Ini adalah tunangan saya CJ, bukan perempuan siluman. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bicaralah sambil berdiri. Sejak perempuan ini datang ke kota Yu, dia menebar kata-kata menyesatkan. Dia bilang tahun paseklik akan datang. Membuat komandan salah memberi perintah militer. Kota Yu jadi morat-marit. Aku serius, tahun sulit benar-benar tiba. Zaman makmur begini mana ada tahun paseklik, omong kosong. Aku orang kasar tidak ngerti apa-apa. Yang aku tahu atasan kasih perintah apa aku laksanakan apa. Tapi komandan kau dengarkan omong kosong perempuan siluman ini. Saudara kita sengsara terus aku tak terima. Perintahnya dariku kalau ada marah dan kesal tujukan padaku. Lagi pula yang kusuruh kalian lakukan ini demi memastikan saat Sungai Kuning banjir, kota Yu kita tetap selamat. Sepanjang hidupku belum pernah dengar Sungai Kuning banjir. Komandan jangan sampai tertipu. Dulu dengar-dengar komandan punya tunangan yang semena-mena. Lindungi kota Yu asal bunyi saja. Jelas-jelas bohong pada kami. Benar perempuan siluman ini sungguh keterlaluan, komandan malah suruh rakyat panen lebih awal. Kau tahu berapa banyak hasil panen yang hilang? Demi seorang perempuan siluman komandan tidak peduli kehidupan rakyat. Laksamana tua, bencana terjadi dalam sekejap. Lebih baik panen awal daripada tak dapat hasilkan. Perempuan siluman ini masih berani bicara sinatnya, komandan bunuh dia. Laksamana Liang, dengarkan penjelasanku. Komandan Laksamana tua juga khawatir padamu. Kau tergila-gila pada perempuan siluman sampai-sampai mengusir gadis Ruyu. Masih ingatkah wasiat terakhir Lao Shen? Rupanya Shen Ruyu yang mengadu, pantas saja mereka marah sekali. Kalian adalah saudara dan prajuritku.
Ning Yuan berjanji pada kalian semua yang kulakukan adalah untuk kota Yu. Mohon percayalah padaku. Agar kami percaya komandan, bunuh saja perempuan siluman ini untuk redam amarah rakyat. Bunuh perempuan siluman. Kalian, Komandan, tahun paceklik sungguh tiba, nanti Sungai Kuning akan banjir belalang dan gagak menerjang, dunia runtuh. Jika semua ini ternyata tidak terjadi, baik, aku Siji bersedia ditangani oleh kalian. mana ada tahun paceklik belalang langit runtuh bumi terbelah lagi. Kau jelas-jelas membohongi kami. Benar omongannya tak bisa dipercaya. Kalau komandan tidak tega, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Siapa yang berani? Ada apa? Tidak tahu suara apa itu. Sungai Kuning banjir. Apa itu? Tahun paceklik datang. Hati-hati. Apa yang barusan itu? Itu burung gagak dan belalang. Belalang rakus lahap tanaman, gerombolannya gelapkan langit seperti tadi. Bukan akan habiskan semua persediaan pangan Dacia. Gagak pertanda sial. Kalau bukan iblis ini. Yang dikatakan Nonasi benar, tahun paceklik akan datang. Ini harus bagaimana tidak menyangka ternyata benar. Sudah dibilang tahun sulit, tidak percaya kenapa pasukan Ning Yuan sama bandelnya. Sekarang Sungai Kuning jebol, wabah belalang merajalela. Bukan Ezehi yang beritahu kota Yu sudah kacau. Masih bisa menuduh seperti sekarang. Kami yang tidak tahu mohon Panglima dan Nonasi mengampuni. Saya ini pikun percaya pada rumor bersikap tidak hormat. Hidup atau mati terserah keputusan Panglima. Kamu yang dipermalukan. Sang Jenderal menyerahkan hak penghukuman padamu. Bagus, kalian barusan satu suara menyebut iblis, sekarang bagaimana jatuh di tanganku. Ini kesalahan saya. Jika Nonasi ingin membunuh saya untuk melampiaskan amarah, saya tidak punya keluhan. Lau Jiangjun, mengikuti sifat Ezei dia pasti akan membunuh Liang Qingsan, tapi... Tunggu. Kau tidak membunuhku? Barusan kau menghinaku. Kupotong sehelai rambutmu juga wajar kan? Kita sudah berimbang. Inikah Xieze yang dulu karena sekotak pemerah pipi sampai menghukum mati budaknya? Di usia muda sudah memiliki hati seluas ini, sungguh membuat saya merasa malu. Bangun semuanya. Tahun sulit telah tiba, cepatlah kembali ke kota untuk menenangkan rakyat. Bencana kelaparan sekali mulai minimal 3 tahun. Panglima, persediaan makanan di kota kita tidak cukup. Benar, Panglima, kota Yu memang tidak makmur, kain kasar dan pakaian kapas juga tidak banyak. Jika tahun sulit terus, kita takkan selamat dari musim dingin ini. Bagaimana ini? Tidak mati kelaparan pun akan mati kedinginan. Saya masih punya ibu tua iri tahun dan anak perempuan yang baru lahir, saya belum mau mati. Nona Xie sejak awal sudah tahu akan ada tahun sulit. Kenapa tak suruh kami menimbun persediaan dari awal? Memang apa maumu? Diam semua. Percaya kata Nona Xie. Panglima Nonasi, mohon jangan tersinggung, saudara-saudara hanya terlalu ketakutan. Orang yang sedang takut biasanya bicara tanpa filter. Itu hal yang wajar. Saya juga begitu. Saya akan cari cara meminjam persediaan makanan dari prefektur lain dan ibu kota. Tapi di tahun sulit semua orang sibuk selamatkan diri. Sekarung makanan seharga 1 keping emas tidak tahu bisa bertahan sampai kapan. Ini harus bagaimana? Dengarkan saya semua. Kamu sudahlah semuanya ikut, dan kamu juga. Ikut saya cepat.
Azei, untuk apa kau bawa kami ke sini? Boleh pinjam pedang jenderal? Bagus sekali, kita tidak akan kelaparan. Bagus, kita tak akan kelaparan. Cepat masuk ambil barang. Ayo, ayo, ayo. Bagaimana? Barang-barang sebanyak gunung ini kau dapat dari mana? Bahan sebanyak ini dari mana kau dapatkan? Setiap malam diam-diam mengangkut makanan dari sistem sungguh membuatku lelah. Sejak tahu kabar tahun kelaparan, aku sudah membeli bertahap dari daerah sekitar. Kamu tenang saja, uang yang kamu keluarkan akan ku cover dari kas kota Giok. Jangan pikirkan uang sedikit ini. Kita satu keluarga tak perlu bicara seperti orang luar. Satu keluarga? Jangan-jangan dia mengira aku memaksa menikah. Mulut sialan bicara ngawur lagi. Maksudku, aku sudah lama di kota Giok, aku sudah menganggap. Setelah situasi stabil, kita akan menikah. Menikah. Ku memenuhi janji pertunangan. Jenderal. Apakah persediaan makanan ini bisa menutupi kerugian panen lebih awal? Kalau begitu aku juga sudah memenuhi janjiku kan? Bisa dibilang. Main sulap diam-diam menyusup bermuka dua berhati singa. Wah, piawainya Nona menghafal peribahasa. Kau. Si Zei, jangan kira kau bisa menipu kakak dan pasukan lalu bisa menipuku juga. Kupikir aku tidak tahu. Kau sekarang pura-pura baik sebenarnya punya rencana jahat. Mau apa kau? Kakak. Sini, Kakak kau paling menyayangiku, tahu aku paling suka ayam pedas ini. banyak makan sedikit bicara. Sudah kenyang kesal saja. Masakan dapur sekarang makin tidak enak, ayam pedas favoritku pun gagal. Menurut buku Shenryu itu foodie suka pedas. Ketemu ide. Sistem-sistem. Nona, wangi apa ini? Cepat duduk. Hong Luan, tepat waktunya kau datang, coba masakan baruku malatang. Nona, malatang ini wangi dan pedas enak sekali. Sudah kubilang tak ada yang bisa menolak malatang. Sebentar aku buat lebih banyak kau bagikan ke semua orang di kediaman. Tapi jangan beri ke Shenryu. Bukannya nanti Nona Shen marah dan cari masalah lagi. Justru itu tujuannya, biar dia marah dan gelisah. Wah, harum sekali. Berdiri. Hormat pada Nona Shen.
Kamu makan apa? Lapor Nona, ini malatang dari kakak Hong Luan. Malatang. Aku tak pernah dengar. Ini masakan orisinal Nona Shi, gurih pedasnya bikin ketagihan. Nona mau coba juga? Aku tidak tertarik. Pergi. Tutup semua jendela dan pintu, jangan biarkan aroma masakan Shiji masuk lagi. Nona juga sudah coba malatang. Kamu juga tahu Shiji mengirim malatang ke sini. Hamba dengar dari para pelayan Hong Luan memberi semua orang kecuali Nona. Dia sengaja melakukan ini. Aku tak tertarik makan malatang atau apapun itu. Tetap yang paling otentik adalah Mie Xian, jembatan gaya Yunan asal Dongbei. Hong Luan. Ini namanya Mie Xian. Kita jalankan rencana sesuai strategi, mengerti? Jangan makan duluan. Mie Xian ini sungguh lezat, nanti kita minta lagi pada kakak Hong Luannya. Baik-baik. Hari ini aromanya sepertinya lebih harum dari malatang. Tak mau mencium. Nona Aak, ini juga hidangan baru. Enggak, ini namanya kaldu hotpot. Hari ini kita makan hotpot. Nona, apakah Nona Shen benar-benar akan datang? Tenang saja, Shen Ruyu itu orangnya cutu tapi tidak sabaran. Pasti dia tidak bisa betah duduk diam. Oh ya, buka dulu semua jendela dan pintunya. Oke. Feng Shiji hari ini masak apa lagi? Wangi sekali ya. Cih. Sama sekali tidak enak. Dapur kecil sekarang bahkan tidak sebagus CJI. Nona, pahlawan wanita Shen, ada perlu apa? Ini apa? Hotpot? Nona, hotpot yang Nona buat ini enak sekali, menurut hamba lebih enak dari masakan koki istana, tentu saja. Kaldu hotpot ini saya dapatkan beberapa tahun lalu dari seorang ahli secara tidak sengaja. Selain sangat lezat, bahannya juga sangat langka. Tidak semua orang bisa mencobanya. Wah, hamba sangat beruntung. Orang lain maupun tak bisa makan. Kakakku sedang bertugas di kota dengan sangat capek, tapi kamu malah makan makanan tidak jelas di rumah. Memanda benarnya juga yang dikatakan Nona Shen, hotpot ini memang pedas dan enak, tapi Ning Yuan pada dasarnya tidak suka makanan pedas. Sudahlah, buang saja. Tunggu. Meski stok makanan masih cukup, kita boleh menyia-nyiakannya kan? Kalau kamu mau makan, ayo makan bersama. Aku sedang mengajarimu cara berhemat mengurus rumah tangga. Mau makan, duduk, jangan banyak tingkah. Panggil aku kakak ipar. Izzy, jangan keterlaluan. Wah, wanginya enak sekali. Kakak ipar. Apa aku tidak dengar? Kakak ipar, Hong Luan, kamu dengar tidak? Nona, hamba tidak mendengar. Kakak ipar, hamba piring dan sumpit untuk adikku. Kalau masakan ini tidak enak, ku buat kepalamu terpenggal. Inak.
Tak ada masalah yang tak bisa selesai dengan satu porsi hotpot. Beberapa hari ini aku tidak di kediaman. Apa Ruyu menyulitkanmu? Tidak hanya tidak, dia bahkan pernah memanggilku kakak ipar. Teriakannya sangat keras. Benarkah? Tentu saja. Ayahnya dan aku adalah saudara yang lahir mati bersama di medan perang. Sebelum meninggal dia menitipkan putrinya padaku. Beberapa tahun ini aku membuatnya tumbuh agak manja. Kalau kamu diperlakukan tidak adil pasti beritahu aku. Kalau tidak nanti orang bilang aku menganiayamu. Suamiku, kenapa kau jelas-jelas sangat perhatian padaku dalam hati, tapi di mulut tidak mengaku, malah berpura-pura lewat mulut orang lain, keras di mulut, lembut di hati. Katakan aku lembut hati. Bertahun-tahun di medan perang semua takut padaku. Aku Tidak. Aku salah bicara. Bibir suamiku juga lembut. Jenderal. Ada apa terburu-buru begitu? Jenderal, pengungsi yang mengungsi semakin banyak, tapi persediaan makanan di kota tidak cukup. Wabah penyakit sedang meletus. Panggil semua tabib kota ikut saya ke kamp militer. Siap? Saya juga ikut. Tinggal di kediaman saja, jangan kemana-mana. Saya. Ini perintah militer. Sistem-sistem. Resep obat untuk wabah penyakit. Apa? Sistem bodoh, di saat penting malah tak bisa diandalkan. Mau cari resep obat wabah penyakit di mana? Kenapa tiba-tiba ada wabah? Beberapa hari lalu kota menampung lagi pengungsi. Di antara mereka ada yang batuk-batuk. Saya tidak hati-hati kira ini cuma flu. Salahku membahayakan teman-teman, membahayakan jenderal dan seluruh penduduk kota. Jenderal, bunuh saja saya. Bukan waktunya bahas ini. Kondisi pasukan sekarang. Tadi malam sesuai perintah jenderal, prajurit sakit ditempatkan terpisah. Tapi pagi ini bertambah banyak lagi, belum sempat ditangani. Apakah penduduk kota sudah terdampak? Sementara belum ditemukan. Untungnya dalam kesialan, prajurit yang terinfeksi wabah sekarang ada di mana? Jenderal, Anda tidak boleh masuk. Minggir, Jenderal. Anda adalah panglima pasukan, jika terjadi sesuatu kota Giok akan hancur. Konyol, justru karena saya panglima pasukan saya harus lebih tampil, agar prajurit tahu panglima tidak meninggalkan mereka. Jika saya takut kota Giok benar-benar akan hancur. Jenderal, tolong kami. Tolong selamatkan kami. Aku sangat menderita, Jenderal, tolong selamatkan kami, Jenderal. Kakak. Tabib Ye adalah tabib hebat kota Yu, cepat periksa kondisi mereka. Jenderal, maaf saya tidak mampu. Wabah ganas ini herba biasa tak mempan. Prajurit mungkin tak bertahan beberapa jam lagi. Tak ada cara lain. Ginseng liar mungkin bisa dicoba, mohon jenderal mengumpulkan semua ginseng liar di kota. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Mohon tabib selamatkan mereka. Ning Yuan saya serahkan padamu. Ruyu kunci gerbang kota, putuskan semua akses keluar masuk, jangan sampai wabah menular kepada warga kota. Kakak, sudah terlambat, barusan saya berkeliling kota. Warga yang terinfeksi wabah sudah lebih dari 100 orang, unggas dan ternak. Mati beruntunat. Baru berapa jam kok bisa menyebar secepat ini?
Ruyu bawa semua warga yang terinfeksi wabah ke tempatku. Kunci setiap rumah satu persatu, tutup rapat gerbang kota, Sikor burung pun jangan sampai bisa keluar dari kota Yu. Siap. Nona kamu semalaman tidak tidur sama sekali. Dulu berselisih dengan nona kedua di keluarga Si pun kau tak pernah begini. Ong Luan sangat merasa iba. Esieksien dia. Esien pergi sana, kamu pergi dulu. Nona kamu baik-baik saja? Tidak apa, pergi. Zien. Zien. Di buku dikatakan tempat pertama yang dilanda wabah adalah ibu kota. Zien menggunakan sistemnya untuk menemukan resep obat wabah. Sistem. Resep obat itu namanya apa ya? Kata ternyata bahan obat kuno dan modern. Ketemu. Jenderal, tolong saya. Jenderal, hamba sudah memberikan mereka minuman ginseng. Tapi wabah ini terlalu ganas, khasiat ginseng bekerja terlalu lambat. Tanpa obat efektif mereka akan bertahan sampai besok pagi. Censi besok, tinggal kurang dari 10 shichen lagi. Sekarang harus mencari obat di mana? Aku tahu. Ezi, kenapa kau datang? Tidakkah kau tahu ini tempat berbahaya? Ku beritahumu di gunung luar kota kita ada rumput Jiangsu yang bisa menyembuhkan wabah. Habib ya, apa yang dikatakan Ezi benar. Hamba berpengalaman bertahun-tahun dalam pengobatan, tak pernah dengar soal rumput Jiangsu. Percayalah, beri aku kuda cepat, aku harus segera keluar kota. Jangan buat keributan sekarang. Aku tak bikin keributan, percayalah, aku segera ambil, pasti masih sempat. Kakak laki-laki sudah memerintahkan siapapun tidak boleh keluar kota. Kalau tidak wabah akan menyebar keluar dan membahayakan lebih banyak rakyat. Jangan-jangan kau melihat wabah berkecamuk di kota ingin sendiri kabur keluar kota. Tidak. Nona Xie, sebelumnya kau membagikan makanan aku pernah memujimu. Tak disangka kau adalah orang yang begitu pengekut. Kalau mau lari katakan langsung, ngapain beralasan dengan kami. Hei suami istri bagai burung di hutan, saat bencana datang masing-masing terbang. Siapa yang peduli dengan nyawa murahanmu? Ning Yuan, percayalah padaku. Ezi, aku percaya padamu. Para prajurit rakyat, selama masih ada seserkah harapan, aku tidak akan menyerah pada kalian. Aku percaya pada istriku. Dan percayalah pada istriku. Pasti bisa membawa kembali obat herbal menyembuhkan wabah. Azi, nyawa dan harapan seluruh kota semuanya bergantung padamu. Ya, tenang, serahkan padaku. Akhirnya ketemu rumput Jiangsu. Jenderal, hari sudah terang, kenapa nyonya belum juga kembali? Kota Yu dan gunung belakang hanya berjarak 100 li, seharusnya sudah kembali dalam 3-4 jam. Xiezi bahkan bayangannya tak kelihatan. Pastinya dia kabur menyelamatkan diri. Dia tidak akan. Nyonya sudah ke kota? Nyonya belum terlihat kembali. Kakak, sampai sekarang kakak masih mengira dia pergi memetik tanaman obat. Dia jelas-jelas sudah berubah. Xiji yang ini bahkan berhasil menipuku juga. Kakak jangan terus bodoh. Xiji punya reputasi buruk di ibu kota.
Sangat nakal dan berbuat semaunya. Jangan-jangan perubahan selama ini hanya untuk mempermainkanku. Jika dia mau lari akan kubiarkan dia pergi. Tapi kenapa bohong semua orang? Jenderal, orang di dalam tidak akan bertahan lebih dari setengah jam. Shiji terkutini dia kabur. Meninggalkan kakak banyak masalah, ketika rakyat bertanya bagaimana harus menjelaskannya. Jenderal, Anda jangan muncul. Nanti semua tahu Nyonya menipu mereka, situasi bisa tak terkendali dan membahayakanmu. Ayah kakak, biarkan aku dan Jiyu yang pergi. Tidak. Semua kesalahan dan dosa akan kutanggung sendiri oleh Ning Yuan. Tenang, minum obat ini pasti membaik. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih Nyonya sudah menyelamatkanku. Tidak usah. Tidak perlu. Ning Yuan. Suamiku, kamu datang ya? Oh iya, rumput Jiangzu sudah kubawa pulang, sudah kutaruh di dapur. Cepat beritahu tabib untuk merebus obatnya, lalu bagikan kepada warga kota. Ezi, kamu sudah menderita. Tidak. Jangan bergerak. Kok wajahmu ada dua? Ezi, Kakak ipar. Ezi. Stop, aku tidak suka kamu, jangan terus menggangguku lagi. Dia bukan CJ yang dulu lagi. Seperti habis dipukuli. Sakit sekali. Itu karena tubuhmu penuh lebam biru, kenguan bengkaknya belum hilang. Mungkin itu karena aku terjatuh saat memetik obat di gunung. Bagaimana kamu tahu tubuhku penuh lebam? Jangan-jangan saat aku tidur kamu mengelus-elus tubuhku. Hongluan melihatnya saat mengganti pakaianmu. Kau tertidur 3 hari 3 malam pasti sangat lelah. Oh ya, bagaimana situasi wabah di luar? Dengan ramuan yang kau kumpulkan wabahnya sudah terkendali. Kecuali beberapa prajurit yang terinfeksi sangat parah, yang lainnya sudah sembuh. Syukurlah. Ezi. Terima kasih. Sekali lagi kau selamatkan seluruh kota. Kota Yuku bisa seperti ini. Semua berkat jasamu. Biasa saja, tidak istimewa. Biasa. Sini. Aku tidak suka minum obat terlalu pahit. Obat pahit itu berkhasiat sayang. Aku gak mau minum. Masih pahit. Sudah tidak pahit? Jenderal.
Kenapa aku selalu mengalami hal ini? Ada apa lagi? Pesan rahasia Kyoto? Apa yang terjadi? Di luar sekarang mayat bergelimpangan. Ibu kota sudah kacau. Kota Yuku ini benar-benar sangat berbeda dengan luar. Kita memang beruntung punya Shi Yin. Bisa dapat perhatian pangeran muda, membawa kita mengungsi dari ibu kota. Ibu, pangeran muda bawa kita ke kota Yuku untuk meninjau bencana bukan untuk mengungsi. Siapa komandan yang menjaga tempat ini? Aku tidak bisa mengingatnya. Tenang saja, siapapun penguasa kota Yuku ini, pasti akan menghormatiku. Ketika bertemu kalian akan dapat banyak keuntungan. Ayo pergi. Nyonya seperti bidadari yang bagi makanan pada kami pengungsi. Tidak usah makan dengan bubur saja, jangan sampai tersedak. Terima kasih Nyonya. Silakan. Ngomong-ngomong, kedepannya kalau kalian butuh makanan, silakan datang ke kediaman jenderal kapan saja. Terima kasih Nyonya. Inikah kediaman jenderal penjaga kota Yucheng? Kayaknya lain kali bisa coba bikin roti bom dan kue kukus sisi kustar. Tentu. Xie. Pengawal usir mereka bertiga dari sini. Jewer, kamu tidak boleh melakukan ini. Jiar, aku ini ayahmu. Tak kusangka anak durhaka ini ternyata kamu. Ini bukankah kakakku yang diusir dari rumah? Kenapa di sini makan sisa-sisa orang jorok sekali? Kupikir kamu bukan cuma bodoh tapi juga buta. Dan kuingatkan sekali lagi, bukan aku yang diusir kalian, tapi kalian yang kusir dari rumah. Kalian inilah yang disebut anjing terlunta-lunta. Berkedut. Berani berteriak-teriak di depan rumahku. Akan kusuruh orang menghajarmu dengan tongkat. Rumahmu. Lucu banget. Dasar anak durhaka, jangan asal bicara. Kediaman jenderal ini adalah rumah penjaga kota Yu, bukan tempat pengungsi. Benar, kalau ini rumahmu, istana kekaisaran adalah rumahku. Kakak, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Berani kau bicara begitu pada pangeran, nanti penjaga kembali kau akan dihukum. Mengejek sekali ya, tidak akan menghukumku karena Song Shijie. Kau benar-benar tidak tahu diri. Pejabat mana dari berbagai prefektur yang tidak menghormati pangeran? Apakah penguasa kota ini berbeda? Kau pikir semua orang suka menjilat sepertimu? Song Shiji hanya beruntung mewarisi gelarnya, sebenarnya dia cuma boneka kosong. Berkelahi, sekarang juga kusuruh penjaga kota Yu memenjarakanmu. Biar kau lihat apakah aku ini boneka kosong atau bukan. Lepaskan aku, lepaskan. Lepaskan aku, kau lepaskan. Suamiku. Berani ganggu istriku di rumahku. Song Shiji, kau benar-benar tidak tahu rasa takut. Beraninya kau. Ning Yuan, kenapa kau di sini? Ini. Apakah kota Yu adalah wilayah yang dijaga oleh Pangeran Ningyuan dari Markis Janbei? Benar.
Nah, sebagai pangeran muda, saya datang ke kota Giok untuk meninjau kondisi bencana, tapi tak disangka terjadi sedikit perselisihan dengan Nona Si. Kalau begitu silakan saja pangeran muda. Silakan bertindak bebas. Di seluruh provinsi hanya kota Giok yang stabil, aku tak boleh lewatkan kesempatan emas ini. Tunggu. Masih ada keperluan pangeran. Masih ada urusan apa lagi? Kota Giok terpencil, saat ini bencana sedang parah-parahnya. Sebagai pangeran muda yang sudah datang, tentu saya tidak akan tinggal diam, ingin memberikan kontribusi kecil. Saya bisa membantumu. Dulu saya pernah mendapat tulisan tangan langsung dari Kaisar. Ah, sudahlah. Apa nama hadiah Kaisar kaulah yang menghilangkan? Ini kan karena anak durhaka saya bersekongkol dengan pencuri luar mengosongkan seluruh rumah. Kalau tidak bagaimana mungkin saya tua ini sampai terpuruk begini. Jenderal Ning hanya seorang prajurit kasar. Nona Si juga bukan wanita anggun, kelihatannya kehidupan kalian di kediaman ini juga tidak mudah. Saya sebagai pangeran muda bisa membantu sedikit. Kakak laki-laki kakak ipar perempuan. Hotpot sudah siap, kalian kok belum datang. Kalian ini pengemis. Kamu ini. Sudah datang, mari makan bersama saja, anggap saja saya menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah. Baiklah, makan makanan sederhana juga tidak apa, ayo. Di daerah miskin tahun paceklik begini apa mungkin ada barang bagus? Sepanjang jalan aku kelaparan sampai mau makan kulit pohon. Kenapa mereka makan sinak ini? Apa ini? Kenapa tak pernah kulihat? Ini hotpot buatan kaki parku. Menyajikan makanan yang bahkan belum pernah didengar, bisa bikin orang tertawa terbahak-bahak. Nona Si, kalau tidak mau makan silakan pergi. Jangan bicara sembarangan di sini atau hati-hati kugit gigimu sampai copot. Kelihatannya anak koba sambil duduk. Ayo. Masakan ini ternyata sinak ini. Bisa enak sampai segitunya. Sumpit anti racun badak. Bukankah ini porselen King keluarga kita? Tidak mungkin. Poci musim semi dinasti Song Utara cekak burung bio dinasti Jin dan odi kepada Dwi Lu favoritku. Ini. Tuan menjaga haru ini kayu cendana. Ini dulunya milik kita. Cie rupanya kau anak durhaka yang mengosongkan seluruh rumah kita. Oh, bukan seluruh keluargamu tapi rumahku dan nenekku. Kamu hanya menantu laki yang diambil keluarga, selir wanita perayu, jangan asal mengoceh di sini. Aduh, sudah. Mana mungkin kakak iparku mencuri barang kalian, jangan asal bicara di sini. Tuan, ayo lapor polisi, tangkap dia dan ambil kembali harta kita. Benar. Kebetulan aku ini adalah pejabat. Hei, Ning Yuan, sebagai penguasa kota beranikah kau memihak? Pemihakan ini akan kulakukan. Tuan. Ayah! Ruyu bawa Tuan Si ke kamar untuk beristirahat. Cari juga tabib untuk memeriksanya, jangan sampai dia mati di sini dan mengotori tanah kota Giok. Baik. Ternyata seluruh harta keluarga Si ada pada Xie Zei, pantas saja kota Gi begitu makmur, jangan sampai mereka diuntungkan. Aduh, astaga. Harku kekayaanku. Tuan Shiji terkutuk. Merampas harta kita malah menyuruh kita tinggal di tempat sialan seperti ini. Penghinaan hari ini akan kubalas pada perempuan hina itu. Anakku Shiji sudah menjadi istri jenderal, percuma kita tidak rela.
Memangnya apa istimewanya istri jenderal? Ningyuan hanya seorang prajurit kasar, mana bisa menandingi pangeran muda. Pangeran muda sudah berjanji akan menikahiku selama dia ada. Aku tak karena kalah dari perempuan hina itu. Akhir-akhir ini apakah keluarga Si berkelakuan baik? Aku tak tahu sampai kapan mereka numpang di rumah kita. Jika ibu tidak senang akan kusuruh mereka pergi satu persatu. Kau ini, aku sudah tahu sifatmu mulut pedas tapi hati lembut, mana mungkin kau melakukannya. Ningyuan, beraninya kau memberontak. Song Shiji, apalagi ulahmu kali ini, apa yang kau omongkan? Perhatikan baik-baik, aku adalah inspektur pengawas yang ditunjuk langsung oleh Kaisar Ningyuan. Sudah kuselidiki diam-diam sekarang tahun bencana. Semua daerah kelaparan, mayat bergelimpangan. Bagaimana mungkin kota Yumu tetap aman dan sentosa? Pasti sejak lama kau berniat memberontak dan menimbun barang. Niatmu tidak tulus. Kau memfitnah? Bagi yang mengerti situasi, segera perintahkan untuk menyiapkan 30,000 gantang beras dan serahkan padaku. Dipersembahkan untuk Kaisar, digunakan bantu korban bencana. Aku dengan terpaksa bisa membicarakan hal baik tentangmu di hadapan Kaisar. Ziyu. Jenderal, tangkap. Ningyuan, mau apa kau? Berani-beraninya kau menyamar sebagai pejabat istana. Omong kosong, tahu pasti kau bisa menyiapkan 30,000 gantang. Jadi mau bunuh aku biar diam. Membunuh utusan ini bisa kena hukuman musnah 9 margai. Kembalikan padaku. Song Shiji, apalagi yang ingin kau katakan bahwa pengkhianat ini pergi? Akan diserahkan ke ibu kota untuk diadili nanti. Siap, adu jalan. Berani sekali melakukan hal seperti ini, Song Shiji benar-benar gila. Zaman sulit bikin orang gila. Zi, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Yang suamiku maksud urusan pengumpulan bahan pangan. Yang ingin suami katakan adalah urusan pengumpulan bahan pangan. Benar? Song Shiji, ada benarnya. Kita tidak bisa hanya memikirkan wilayah kita sendiri. Aku khawatir bencana ini semakin parah, kas negara menipis, bahkan ibu kota jadi kacau. Meski aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tapi situasi saat ini genting. Bisakah kau bantu aku mengumpulkan lagi 30.000 gantang bahan pangan? Berdasarkan konversi uang dalam sistem. Bahkan menukar 100.000 gantang lagi pun masih lebih dari cukup. Tidak bisa. 30.000 tak cukup, aku akan kumpulkan 100.000 gantang untuk semua. Ezi, aku atas nama semua rakyat berterima kasih padamu. Perempuan jalang ini pasti sengaja. Mengapa aku harus hidup bergantung pada sikapnya? Aku tidak terima. Kamu jangan buru-buru, tunggu pangeran muda pulang. Kalian berdua cepat-cepat jalankan rencana. Setelah kamu menjadi istri pangeran muda, Izzy pasti apantur pada kita. Mengapa pangeran muda belum juga pulang? Ayah. Selesai. Tuan, ada masalah apa sampai membuatmu ketakutan seperti ini? Pangeran muda memalsukan diri sebagai pejabat istana ditangkap oleh Ningyuan. Sekarang satu-satunya harapan terakhir keluarga Si sudah hilang. Apa? Untuk apa dia memprovokasi Ningyuan yang sedang baik-baik saja? Hancur, semuanya hancur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia sudah dijebloskan ke penjara. Kata pelayan keluarga Ningyuan dan Xie Jie akan mengumpulkan 100,000 gantang bahan pangan. Mereka menggunakan harta keluarga Xie untuk mengejar jabatan dan pangkat. Dasar pelacur. Dia yang mencelakaiku sampai seperti ini. Sekarang dia hidup mewah atas dasar apa? Beresa-beresa apa? Hamba rendah berani bicara begitu padaku. Masih mengira diri nona keluarga kaya? Ini adalah kediaman jenderal.
Kalau bukan demi Mionya, siapa yang peduli pada kalian pengemis busuk? Melota apa? Tuan, tanpa pangeran muda sebagai sandaran, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Kita tak bisa kembali ke ibu kota, tinggal di sini lambat laun akan dibunuh oleh Shizi itu. Bagaimana kalau kita mencuri barang berharga dan melarikan diri? Anakku, ayo kita kabur. Aku tidak akan kabur. Bahkan jika mati, aku akan menyeret pelacur Shieze itu ke neraka bersamaku. Kabari Zeyu, siapkan lebih banyak kereta besok. Hari esokmu hilang. Sia-siain kamu. Celaka bahan makanan. Ada orang tidak? Gawat, gudangnya kebakaran. Ada orang tidak? Ezi, jenderal gudangnya kebakaran. Ezi masih di dalam. Ezi, jenderal. Kamu. Mimpi kayamu akan hilang bersama abu ini. Ada orang tidak kebakaran? Ezi, Ning Yuan, dasar bodoh, kenapa kamu datang sendiri? kamu tidak apa-apa. Jangan takut, aku bawa kamu keluar. Ezi. Ning Yuan, Jangan takut, aku di sini. jangan nakut-nakuti aku. Maaf, ini semua salahku, aku yang mencelakaimu. Aku membuatmu ikut terperangkap di sini. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Apinya terlalu besar, sepertinya sudah tidak bisa dikendalikan. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Tidak bisa, pasti ada cara, pasti masih ada cara. Sistem, aku punya sistem. Alat pemadam apinya mana? Tidak mungkin. Sistem kok tidak ada alat pemadam api? Tak ada pemadam api, Ning Yuan. Ini semua salahku, aku yang mencelakaimu. Kita akan mati di sini. Ezi, lihat aku. Bahkan jika aku mati bukan karena kau menyeretku, tapi aku rela menemanimu. Jadi itu rahasiamu? Sebenarnya aku tidak berasal dari dunia ini, aku baru datang setengah tahun yang lalu. Bahan-bahan dan makanan ini sebenarnya Tidak penting lagi. Semua ini tidak penting. Pantas saja kau sangat berbeda dengan Zizi yang dulu. Ning Yuan, jangan mati. Jangan sampai kau celaka. Bodoh. Canpamu, aku sudah lama mati bersama rakyat Yucheng di tahun Patslik itu. Ezi. Langit mengasihaniku. Membawamu ke sisiku. Apalagi tangismu jelek sekali. Mana tega aku pergi duluan. Ning Yuan. Kenapa kau selalu begitu baik padaku? Karena kau Eziku. Ning Yuan, kau juga suamiku. Bahkan jika tak tidak bisa keluar, aku rela mati bersamamu. Ning Yuan, hujan turun. Ayah, hujan turun. Hujan turun, Tahun Pasiklik akhirnya berakhir. kita selamat. Semuanya sudah berlalu.
Makanan ini makanan. Bu, beri aku sesuap, aku lapar sekali. Tidak boleh, ini punya ibu. Beri padaku. Aku orang terkaya di ibu kota. Semua bakso yang berceceran ini adalah milikku. Kembalikan baksoku, berikan bakso padaku, bakso untukku. Baksoku, baksoku. Dengan restu langit atas perintah Kaisar. Sejak tahun lalu kerajaan langit dilanda bencana besar, hatiku sangat khawatir. Di saat kritis ini suami istri Ning Yuan dan Xie Zehi peduli pada negara dengan menyalurkan bantuan dan menenangkan rakyat mengatasi kesulitan mendesak masyarakat. Ini keadaan telah tenang dengan khusus Ning Yuan diberi gelar adipati loyal dan pemberani kelas 1. Istrinya Xi Zi diangkat sebagai Junyong Yongning diberi hadiah 10.000 keping emas, demikian keputusannya. Panjang umur yang mulia, panjang umur, panjang umur. Tuan Adipati Junyong, silakan bangun. Baginda mendengar kalian berdua suami istri sangat rukun. Maka memerintahkan hamba untuk bertanya saat menyalurkan bantuan ini siapa yang paling bersusah payah. Dia yang paling bersusah payah. Tidak heran Tuan Adipati, hamba pamit. Ning Yuan lebih besar mana, Tuan Adipati atau Junyong? Junyong lebih besar Tuan Adipati. Tidak berani menolak Junzu. Jangan bilang begitu. Nanti semua orang akan mengira aku ini istri yang jahat. Istri sang jenderal ini bukanlah wanita jahat. Tuan Adipati Junyong, Tuan Adipati Junyong, Junyong, Tuan Adipati Junyong.